bayangan nih. Aku ulangin. Di halaman sekolah Fani berdiri di titik B di antara sebuah dinding dan sebuah tiang yang dipasang lampu di puncaknya. Tinggi badan Fani adalah 175 cm dan panjang bayangannya pada dinding adalah 50 cm. Pada dinding terdapat sebuah jendela berbentuk persegi panjang, yaitu PQRS. Garis AL pada gambar mana ini? Garis AL pada gambar tegak lurus dengan dinding dan tiang lampu. Oke. Nomor 1, jika jarak Fani ke tiang lampu adalah 20 meter dan Fani berdiri 1 meter dari dinding, tinggi lampu adalah, nah, jadi gini teman-teman ya, tinggi Fani kan yang ini ya, tinggi Fani yang diketahui di teks ya, tinggi Fani yang ini, berarti katanya bayangannya itu 50 cm pada dinding, berarti ini, yang ini. Oke, aku gambarin sketsanya dulu. Oke, aman ya, nggak ada kendala kan? Di gini, terus gini, ini. Siapa yang kemarin dapat soal ini? Siapa yang kemarin dapat soal ini selain Wiwit? Siapa yang dapat soal ini? Atau udah yang pernah nyoba ini? Nah, jadi gini. Ini B kan? Ini B, A, ini titik L, terus di sini lampu-lampu aku kasih titik T aja, titik T gitu. Terus ini titik apa ya? Titik ya ya gitu, apa ya? Gak kepikiran. J gitu, J ini F gitu. Oke. Nah, waduh, nembak. Oh, ada yang dapat ya tadi? Tadi udah bisa nih. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang ditanya tinggi lampu adalah mana? Ini ya, berarti yang ditanya TL atau tinggi lampu dari lantainya gitu. Nah, yang diketahui tadi kan ini kita rubah ke satuan meter semua. Kan ini kan tingginya ya. Ini tingginya si Fani ya. Tingginya si Fani berarti 1,75. Bener kan? Tadi kan katanya 175 cm gitu. Terus bayangannya, yang artinya bayangannya di sini gitu. Yang artinya ini, titik AC ini bayangan dari tingginya si Fani. Ini sepanjang berapa? 0,5 gitu. Terus apalagi yang diketahui? Ini ya. Fani ke tiang lampu adalah 20 M. Berarti ini BL itu 20 dan Fani ke dinding itu 1 M. Berarti ini 1 M. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Gimana caranya gitu. Ya udah, kita pakai gas bangunan gitu. Pakai gas bangunan segitiga. Nah, bisa kita buat garis bantu terlebih dahulu. Bentar. Aduh, jadi gini. Hapus saja. Nah, berarti kan, nah, karena di sini, sorry. Oke, aman ya. Karena di sini 0,5, pasti kalau kita tarik bentuk garis bantu seperti ini, yang artinya ini nanti sejajar juga dan memiliki panjang sama ketika batasannya ini tadi, garis birunya, maka sisi yang ini, atau garis yang ini panjangnya adalah 1,25, iya kan? Ini 1,25. Dari 1,75 dikurangi 0,5 gitu. Nah, ya udah, kita tinggal cari ininya. Misal aku namain X gitu ya. Panjang ini X gitu. Kita bisa pakai kesebangunan segitiga. Nanti ini masih gampang nih, Mang. Jadi apa? Langsung angka ya, kalau usah titik-titik ya. Ribet nanti kalau titik-titik. Berarti ini kita samain aja ya, karena ini juga sejajar, juga kayak ya gitulah. Berarti 21 ini yang segitiga besar ya. Kita bandingkan segitiga besar ini sama segitiga yang ini. Nah, yang ini sama yang ini. Berarti
21 per jangan gini aja, X per 21 itu sama dengan 1,25 per sama dengan berapa, Pak? Berapa sih? 1 gitu ya, per 1. Maka ya udah, kedua ruas kita kaliin dengan 21. 1,25 dikali 21. Berarti X sama dengan berapa, guys? 1,25 kali 21 berapa, guys? 1,25 kali 21 berapa? Oke, kita nggak boleh malas-malas ya. Lupa. Ya kan? 5, 2, 1, 0, 1, 4, 5, 2, 2, berarti berapa? 5, 2, 6, 2, 6, 0, 2625. Iya kah? Salah deh hitungannya. 2625. Kok nggak ada jawabannya? Kayak kemarin ada deh. Apa kita salah masukin angka? 0. Oh iya ya. 0. Oh iya benar. 21. 21 iya kan, X per 21 1,25 per 1. 0,5-nya 0,5-nya nggak kita pakai. Benar kan? Benar tadi kan? Nah, 1,25 berapa? 2625 ya kan? 2625. 26,25. Nah, oh iya lupa, sorry. Oke. Kebanyakan tepuk tangan nih. Nah, karena sorry. Benar. Terima kasih. Nah, X-nya kan berarti ini sama dengan berapa? 26,25. Nah, sedangkan yang ini tadi kan kita pisahkan. Ini kan berarti panjangnya 0,5. Berarti ya udah kita tambahkan 26,5 atau panjang TL sama dengan 26,25 ditambah 0,5 berarti sama dengan 26,75. Jawabannya yang gampang ya. Aku aja yang ternyata yang tiba-tiba hilang arah. Ada yang bingung nggak? Ini nomor 2 lumayan nih, lumayan seru. Nomor 1 ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Tapi kalau kadang tadi malam aku nanya gini, emang kalau kita hitung pakai konsep kesebangunan trapesium itu nggak bisa ya? Soalnya aku coba nggak ketemu. Aku pas nyoba aja sih. Nggak bisa ya? Emang nggak bisa ya? Aku cuma tanya sih. Kalau teman-teman gimana? Kesebangunan trapesiumnya. Ya kan di sini ada 2 trapesium ya. Kita kasih faktor skala mungkin. Nggak bisa ya? Gimana? Nggak bisa ya? Oh, nggak ada yang jawab. Oke. Nomor dua. Untuk memberikan fasilitas bagi siswa yang menyukai olahraga bola basket di titik C. Gini, ulang. Untuk memberikan fasilitas bagi siswa yang menyukai olahraga basket di titik C pada garis AL ditempatkan tiang untuk memasang papan pantul basket yang berukuran 1 m kali 1,8 m gitu. Syarat yang tersebut ke dinding adalah AC sama dengan 7 m dan jaraknya ke tiang lampu adalah CL sama dengan 14 m. Jika seluruh bayangan papan pantul berada di dinding, luas bayangan tersebut adalah jadi gini. Nah, katanya aku gambarin dulu nanti kita uraikan pelan-pelan. Gambar untuk anak FSD atau anak-anak isi atau anak-anak seni gak usah iri ya. Emang gambaranku sangat bagus gitu. BTW aku masuk FSD kok. Enggak. Mari ya. Jadi gini. Ini dindingnya gitu. Lain dindingnya terus ini mana di gambarnya? Ini. Nah,
Nah, oke. Jadi gini teman-teman, katanya untuk memberikan fasilitas bagi siswa tadi bakal dipasang tiangnya gitu, bakal dipasang tiang di titik C, di mana titik C, nah sebentar ini A, L, ini titik apa tadi aku beri C, ini T itu ya misal. Nah, titik C ini berada di apa? Di garis AL gitu, di garis AL. Yang misal aku ini semisal ya, yang ngasal aja gitu, ngasal aku taruh sini misal. Nah, ini titik C gitu. Nah, yang mana titik C ini tiang yang bakal apa ya? Ditempelin atau dipasang papan pantul yang berukuran 1 m kali 1,8 m gitu. Jadi dan katanya papan pantulnya itu kan berada di dinding ya, berada di dinding dan ini 1 m kali 1,8 m kita asumsikan sebagai apa teman-teman? Segi 4 ya, sebagai persegi panjang misal. Sebagai segi 4. Yang mana ketika nanti ini bayangannya mana nih? Kata-kata bayangannya mana nih? Nah, jika seluruh bayangannya papan pantul berada di dinding, yang artinya atau aku boleh asumsikan seperti ini, ketika nanti ada papan pantul di sini gitu, yang bayangannya ada di dinding, nempel di dinding gitu bayangannya, maka maka papan pantulnya ini bakal sejajar tinggi apa lebar dan panjangnya sejajar dengan lebar dan panjangnya si dindingnya juga gitu. Dari sini setuju nggak? Atau masih ada yang kayak ah nggak gitu kayaknya atau gimana? Dari sini setuju nggak teman-teman? Woi setuju nggak? Nah coba aku gambarin dulu ya. Jadi gini, kan katanya sejajar itu. Aku asumsikan sejajar itu. Nah ini it kok gini? Kalau miring. Setuju ya, setuju. Oke, setuju. Nah, nah kurang lebih seperti ini dulu. Terus ini juga, sorry. Juga kita ambil panjangin dikit. Ini ambil. Ini, tuh arsitek gak usah iri juga ya. Emang aku jago semua ini. Darah ganti warna biru. Ganti warna biru. Ini juga, warna biru. Nah, ini tadi katanya ini papan pantulnya ya, papan pantulnya. Jadi tadi kan katanya dipasang tiang itu, tiangnya berada di titik C gitu, titik C yang mana di garis AL gitu, dan bakal ditumpuk atau dipasangin atau dilem entah gimana gitu dengan papan pantul yang berbentuk segi 4 gitu, yang luasnya gitu, luas itu sama dengan 1 m dikali 1,8 m sama dengan berarti 1,8 m kuadrat gitu. Nah, nanti bakal ada ini gambarnya kurang sempurna ya. Jadi nanti aku juga ya intinya gitu dulu lah. Ininya bayangannya itu ada di sini yang mana juga sejajar juga sebenarnya. Ini gini lah ya. Nah, misal gini. Nah, terus apa tadi informasinya? AC 7M, bentar. AC 7M, terus
CL 14M. Nah, aku coba jumlahin dulu ya. AL itu sama dengan, berarti AL itu sama dengan 21M. Nah, jadi gini teman-teman, kan yang ditanyakan luas ya, luas bayangan yang terdapat di dinding gitu. Di sini, luasnya di sini. Kita yang cari itu yang ini. Nah, tapi bagaimana caranya gitu? Dengan informasi seperti ini, sebenarnya kan kalau kita nggak tahu ya sisi-sisinya itu panjangnya berapa juga. Jadi kita nggak bisa pakai kayak persamaan atau entahlah gitu. Nah, di sini kita kan tadi asumsi yang kita bentuk pas gambar itu kan bahwa ini papan pantulnya itu sejajar, panjang dan lebarnya itu sejajar dengan panjang lebar dindingnya gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di sini kan ada garis linier miring gitu ya, ada garis linier miring atau segitiga tadi ya, hipotenusanya gitu ya. Nah, ini kalau kita bikin proyeksi, misal bikin proyeksi kita tarik tarik apa ya, maju mundurkan ini ya, maju mundurkan apa namanya, papan pantulnya atau segi empatnya ini mau ke depan ke belakang dengan syarat apa? Dengan syarat dia tetap menyentuh ya, misalnya menyentuh dan tidak melebihi dan nggak kurang dari ini garis miringnya sama ini garis AL ini gitu. Yang artinya dia kan bergantung ya, bergantung sama gimana luasnya, luasnya itu bergantung sama garis linier ini teman-teman, garis linier miringnya juga gitu. Yang artinya kalau aku taruh sini misal, aku taruh sini, 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 sini sampai yang terkecil di sini di dinding, ini bakal apa ya? Kita bisa bilang bahwa segi empat ini adalah segi empat yang sebangun gitu. Bener nggak teman-teman? Karena apa? Karena dia punya faktor ini tadi. Dia dengan syarat itu tadi sejajar sama dindingnya, terus dia dengan maju mundur kayak dia masih nyentuh garis linier ini, dan dia yaitu kalau kita proyeksikan tarik maju mundurnya itu bakal tetap membentuk segi empat yang sebangun, yang alias ini papan pantulnya itu sama apa ya, sebangun kok sebangun sama bayangannya gitu. Bener nggak teman-teman setuju nggak kalau aku bilang sebangun gitu? Nah, dari sebangun sini sebenarnya kita bisa bikin faktor skala teman-teman. Kita bisa bikin faktor skala. Faktor skala mana? Mana faktornya gitu ya. Tadi kalau kita bahas ya tadi faktornya ada di sini. Ada di sini sama sini teman-teman. Kalau kita maju mundur kan, dan kan tadi sarannya juga harus tetap nyentuh gitu. Apa ya? Apa sih? Bersinggungan gitu ya sama garis linier ini gitu. Yang artinya kita bisa bentuk faktor skala dari ininya, dari garis lantainya ini tadi, garis yang bawahnya ini gitu. Atau kalau kita mau bayangkan gitu kan, mau bayangkan bentuk kayak baris bantu akhirnya ke bentuk bangun ruang itu juga bisa. Cuman lebih simpelnya gini aja gitu. Karena ya tadi dia kalau kita pakai faktor skala kita harus perhatikan hal-hal kayak tadi dulu. Kalau aku mengartikannya itu dia bergantung pada garis linear ini yang akhirnya kita bisa bentuk faktor skala dengan apa? Ya kita tahu kan kalau faktor skala kita bisa bandingkan gitu ya. Faktor skala kan K ya. K sama dengan panjang atau sisi gitu ya. Sisi atau panjang ya. Panjang atau sisi juga boleh sih. Panjang sisi keliling juga boleh. Karena ini satuannya yang masih ya satuannya pangkat 1 gitu. Panjang per panjang. Nah, ini panjangnya itu yang dimensi. Kalau kita pakai faktor skala gini, kita harus tetap apa ya? Kita konsisten bahwasanya yang atas ini yang pembilangnya itu sebagai yang dimensi barunya gitu. Dimensi barunya, sedangkan yang ini yang bawah yang nyebutnya itu dimensi aslinya. Dimensi asli. Nah, alias gini, kalau kita kan mau nyari luas bayangan. Nah, luas bayangan. Nah,
dimensinya, berarti dimensi barunya itu AL gitu, atau L ke A gitu, ya kan? Nah, dimensi yang asli atau papan pantulnya aslinya itu kita bisa pakai panjang yang 14 meter gitu. Artinya kita bisa tuliskan gini, K sama dengan berapa? 21 per kok semakin ke bawah ya? 21 atau gini aja deh biar gak bingung. Apa sih? AL per CL gitu. K sama dengan 21 per berapa itu? 14. 21 per 14 sama dengan K sama dengan berapa? 21 14 14 1 iya kan 1,05 iya kan 1,05 1,5 apa? Ya 3/2 berarti 1,5 ya 1,5 ya kan 1,5 gitu. Nah kita kan udah punya. Nah sekarang gini. Nah akhirnya kita punya ini kan faktor skala ya. Ini kan faktor skala ya. Ini kan faktor skala kan. Faktor skala. Nah, kita udah tahu ini kan sebenarnya udah kalau ini kan berhubungan sama PK ya. Kalau faktor skala kan banyak kan kalau di PK kemarin, kalau di iTop. Nah, jadi karena kita udah tahu apa ya? Perbandingan atau perbandingan bukan, ya awalnya dari perbandingan. Jadi ada faktor skala, kita udah tahu nih faktor skalanya. Ya udah kita tinggal masukin faktor skala ketika kita mau membandingkan kesebangunan gitu. Luas yang sebangun, luas dari bangun datar yang sebangun atau bangun ruang bisa juga gitu. Nah, berarti apa teman-teman? Kita pindah sini. Nah, K kalau kita bandingin anunya ya, kalau kita ngomongin luas ya, faktor skala luas, ya berarti K-nya K kuadrat sama dengan luas 1 luas 2 atau luas bayangan per luas asli. Sama ya, kita tetap konsisten bahwa yang atas ini yang dimensi barunya gitu. Berarti tadi kita tahu 1,5 atau 5,5 kuadrat sama dengan LB itu apa ya? LB itu ya, luas bayangan ya. LB per berapa? Ini kan tadi udah kita ketahui kan luas dari yang dimensi aslinya atau papan pantulnya gitu. Berarti 1,8. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1,8. Berarti LB luas, kok B-nya jadi besar? LB luas bayangan itu sama dengan 1,5 kuadrat dikali 1,8. Berapa teman-teman? LB sama dengan 1,5 kan 2,25 kali 1,8. 2,25 kali 1,8 sama dengan berapa? Sama dengan 4,05, iya kan? Iya kan? Ya benar kan? 4,05 M kuadrat. Ya nggak? Benar nggak? Iya kan 4,05 ya? Oke, berarti jawabannya yang A. Dari sini, buram kah? Kalau buram bilang teman-teman. Wah, buram ya. Lumayan buram tuh, buram ya. Bentar. Buram berarti kalau buram, ya tadi nggak bilang guys. Kalau buram jadi kita apakan kalau buram guys? Coba deh. Tapi coba semangat. Coba semangat. Nah, oke. Soalnya udah selesai ya. Jawabannya yang A, 4,0,5 meter kuadrat gitu. Luasnya sih bayangan dari sini dulu ada yang tanyakan sambil
Biasanya kalau nunggu kemarin dilimpah nunggu bentar gini, tiba-tiba jelas lagi. Sambil kita nunggu, kita tanya-tanya ada yang masih nggak paham atau kenapa kita pakai faktor skala gitu? Atau gimana teman-teman? Ada nggak? Tanya dong, biar kita diskusi ini. Kenapa kita kok pakai faktor skala gitu? Apa yang membuat kita pakai faktor skala gitu? Limpah jakon bener. Kita kemarin kemarin ditanyain, "Kak, ini boleh tanya pembahasan TO gitu?" Terus aku, "Boleh boleh, drop aja." Nah, dia ngirimnya cuma pembahasannya aja, itu pun ke-cut gitu. Nah, maksud ente ini apa gitu? Kalau PM kan nggak bisa ya, gitu-gitu. Yang artinya kita kan juga perlu alur ceritanya ya, jadi nggak aku jawab. Enggak, Kak, ini gimana nih? Nomor ini gimana? Ada yang masih bingung nggak? Kenapa pakai faktor skala? Kenapa nggak pakai ini atau gimana gitu? Atau asumsinya kok aneh gitu? Loh, gimana gimana? Aman ya? Aman, oke aman. Nah, sekarang screen-nya aman nggak? Screen-nya aman nggak? Layarnya aman nggak? Masih buram kan? Masih buram nggak? Nggak, masih buram? Belum, belum aman kalau itu, belum aman. Oke, belum aman. Buram. Kenapa ya? Device sih sebenarnya, bukan sinyal ini. Kayaknya device. Buramnya dikit apa buram banget? Buramnya dikit apa buram banget? Kalau gini pas gini jelas nggak? Gini kira-kira jelas nggak? Nggak jelas ya? Dikit. Coba dong bantu SS seperti kemarin. Bantu SS. Kalau zoom masih. Kalau gini masih jelas. Kalau zoom out makin buram. Kalau gini makin buram. Jadi nanti kita kemarin soalnya terakhir TWU aku juga gitu. Emang gara-gara habis update update versi apa perangkat gitu tiba-tiba jadi GJ. Apa ya? Gimana gimana? Kita bikin persetujuan dulu gimana? Kalau kemarin pokok intinya jangan zoom out, penting zoom terus saja. Aduh, beli baru nanti kita lulus kuliah aja nanti baru beli baru. Lulus kuliah beli baru plus memotong rambut gondrong ini. Ayo masuk masuk friend. Masuk tag aja Samsung. Samsung ya, Samsung. Hey, gimana persetujuan gimana? Ini mau di share screen ulang atau kita lanjutin tapi ngezoom terus? Jangan dipotong, yang dipotong anjay, kita udah muak nih sama rambut. Nah, beli laptop, benar, laptop saya kentang, nggak bisa buat apa-apa ini. Benar. Ini gimana screen-nya? Kan ini berhubungan dengan TU, ini nomor 3, nomor 4 sih yang seru. Ini gimana? Udah jam berapa nih? Udah jam 11. Kalau Zoom aman ya, iya, makanya persetujuannya gimana? Mau lanjut dengan kita pokoknya intinya sering-sering nge-zoom atau ya udah kita share screen ulang. Karena soalnya kemarin share screen ulang tetap buram sih. Tapi kali ini coba kita lakukan aja. Kita coba. Nah, takutnya kalau share screen ulang nanti nggak bisa gini lagi. Share screen ulang aja ya. Oke ya. Oke. Berarti gimana? Kita keluarin, masuk sini. Udah share screen ulang ya. Kita share screen ulang aja dulu. Coba yang pakai cara lama itu seperti beneran kan nomor 2 aman kah? Wih, bisa minggu ini aku nggak pengen, aku kemarin mau nggak ngisi DWU sih minggu ini buat limper maupun ini. Tapi nggak jadi deh ngisi DWU ini aja, lain aja. Limper nggak puisi.
Kita jahat emang. Menganak-duakan limbah anjir. Menganak-duakan limbah. Ini kan emang nggak tiri, waduh. Nggak ikut-ikut ya kalau nanti kerekam, udah kerekam ya. Nanti cut Mas Fit. Enggak pilih-pilih kok. Nggak pilih. Sama-sama seru punya serunya masing-masing. Tapi Limpar udah mulai cosplay anak pulau. Udah akhirnya udah mulai tiba-tiba 30 gitu. Apa doang 200 itu. Jalan 30 langsung turun. Buram. Ya, oh ya. Masih buram atau gimana? Masih buram Mas Gosip. Coba, woi. Gimana? Aman kalau Zoom. Gimana, kan? Kalau itu seskin itu bakal tetap ini sih. Bakal tetap rusak ininya. Lebih baik dari tadi. Oke. Apa ya? Oke, lanjut ya. Intinya kita coba zoom nanti kalau aku kelupaan kayak Mas ini apa Ki kejauhan gitu. Terlalu zoom out gitu. Nanti ngomong aja. Oke, nomor 3. Misalkan cara Fanny mampu ada 20 m dan cara Fanny berdiri 1 m dari dinding gitu. Jika Fanny melangkah ke samping sejajar dengan dinding sejauh 2 m yang dinding. Gini. Nomor 2 kurang 1, nomor 2. Nomor 2 kurang 1 hal. Aku hampir lupa. Jadi gini, kalian nyadar nggak sih? Kalau gambarnya buram ya, berilas, waduh, banget ya, banget, banget ya. Hmm, bentar, mana ya? Nggak bisa baca. Sinyal apa gimana sih? Benernya? Iya, iya, emang bener banget guys, sorry. Ini coba kita searching ulang dulu ya. Bentar, kita coba pakai cara lama lagi. Berikutnya. Masih? Yang layar. Nggak bisa. Bismillah. Jangan hilang. Dengan satu aplikasi. Oke, ya semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Belum nggak? Coba belum nggak? Mendingan nggak ya? Mendingan nggak? Aman ya, aman. Nanti ya udah nanti langsung restart kayak biasanya aja lah ya. Nah jadi gini, kalian nyadar nggak kalau luas 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 apa namanya luas bayangannya dibandingkan dengan luas aslinya itu ternyata lebih luas bayangannya, iya kan? Lebih luas bayangannya kan? Nah, sebenarnya walaupun gambarnya kecil, sebenarnya gambarnya nggak gini guys. Gambarnya nggak gini. Mungkin emang tingginya segini. Cuman sebenarnya lebarnya itu bisa sampai segini mungkin. Ini apa sih? Ini panjang apa lebar? Panjang ya. Mungkin panjangnya segini, lebarnya mungkin cuma segini ya. Mungkin lebarnya segini emang. Ya udah segini aja mengikuti ininya. Tapi sebenarnya panjangnya itu segini guys. Cuman kan mungkin kan kalau aku gambarin gitu. Jadi gambarnya kecil gini aja. Tapi sebenarnya nggak gitu. Kalau kita mau bayangkan itu sebenarnya bayangannya seperti ini. Jadi sebenarnya bayangan itu sebenarnya pasti lebih luas dibanding objek aslinya gitu.
Nah ini Mas Mas Anugi, ini saya ngomong ini saya ngomong. Saya lagi ngomong, sebenarnya ini sebenarnya gambarnya itu nggak se-perfect, mmm, yang seharusnya gitu. Sebenarnya panjangnya kalau gambarin itu gini guys, gini. Nah, bayangannya itu seperti ini. Dia mungkin emang lebarnya segini, emang sudah cukup segini ya. Cuman sebenarnya panjangnya masih panjang ke sini. Jadi gini, ya. Sebenarnya itu gini bayangannya. Bayangannya seperti ini sebenarnya. Nah, makanya luasnya itu sebenarnya ya walaupun, lebarnya lebih kecil, cuman panjangnya itu lebih panjang banget gitu, lebih panjang banget. Makanya luasnya itu memang sebenarnya lebih besar gitu. Coba kalian ambil senter, ambil HP, tangan kalian coba, kasih center dead gitu, pasti bayangan lebih besar. Mau kalian deketin jauhin pasti bayangannya lebih lebih luas gitu, lebih luas. Baru kalau emang bayangan dan dindingnya itu nyatu, ya alias kalau misal ini dinding, terus tangan taruh sini, terus senternya dari sini, ya emang bayangannya luasnya sama. Jadi nggak mungkin bayangan ini luasnya lebih kecil daripada objek aslinya, dalam konteks seperti ini, oke? Dalam konteks cahayanya dari lampu ini, dari posisi yang seperti ini. Kalau nanti, dengan posisi saya yang berbeda, ya udah beda lagi gitu. Semakin jauh objek aslinya gini, semakin dekat objek dengan sumber cahayanya, maka bayangannya semakin luas dibanding luas objek aslinya. Semakin jauh dari cahayanya atau dari lampunya, maka luasnya juga semakin kecil, tapi luasnya tetap lebih besar daripada objeknya gitu, objek aslinya. Udah nyobain, betul nggak Mas Edward? Percaya nggak? Iya kan? Itu dengan posisi cahaya dengan konteks seperti ini teman-teman, dengan cahaya kayak yaitu letaknya dari lampu itu. Tapi kalau misal cahayanya dari mana gitu ya, dari sudut apa, mungkin agak beda gitu, ya kan? Nah, makanya sebenarnya kalau bayangannya itu luasnya itu seperti ini gitu. Jadi emang gini, kalau di sini ya konteksnya dalam soal ini, lebarnya itu yang ini ya, lebarnya itu memang lebih kecil dari objek aslinya, cuman panjangnya itu lebih panjang gitu, lebih panjang dari objek aslinya gitu. Makanya luasnya itu sebenarnya juga lebih besar juga gitu. Nah, ini nanti berhubungan sama soal nomor 3 juga. Nah, tapi mempermudah diri saya sendiri gitu ya, ya aku gambarinnya kecil aja gitu, oke? Jadi sampai ini aman ya? Aman ya? Aman ya? Bisa dibuktikan sendiri di rumah masing-masing. Oke. Nah, nomor 3, misalkan jarak Fani ke tiang lampu adalah 20 m dan Fani berdiri 1 m dari dinding. Jika Fani melangkah ke samping sejajar dengan dinding sejauh 2 m, bayangan dinding bergerak sejauh. Nah, ini hampir sama konsepnya sama yang tadi. Kalau dia bergerak, si Fani ini jalan ke kanan yang sejajar dengan dinding, pasti bayangannya bakal lebih panjang, iya kan? Karena aku bilang tadi, kalau panjangnya itu bakal lebih panjang dari panjang objek aslinya gitu. Cuman emang lebarnya lebih kecil gitu, ya kan? Nah ini juga sama seperti itu. Nah kalau gambarin, aku zoom ya, kan buram ya katanya ya. Zoom, ini. Nah misal si Fani gitu ya, ini si Fani gitu ya, si Fani, si Fani. Jadi gimana guys? Wah jangan pakai pakai ini aja, apa ini? Bentar-bentar aku nyalin. Nah, ini nggak guna. Nah, hapus, hapus, hapus,
hapus gitu. Ini T, ini titik B ya. Fani kan tadi di titik B ya. Nah, bentar. Nah, si Fani ini, Fani ke tiang lampu 20 M. Oke. Si Fani ke lampu 20 M. Ini 20 M. Terus Fani ke dinding itu 1 M. Maka jika Fani melangkah ke samping sejajar dengan dinding sejauh 2 M gitu, sejauh 2 M. Misal ini sejajar ya, berarti ini ya. Ini sejauh 2 M. Ini sejauh 2 M. Dia jalan tek gitu. Nah, di sini bakal kebentuk bayangan perjalanannya atau langkahnya gitu. Nah, kira-kira kalau bayangannya dia bakal sama aja bergerak sejauh berapa gitu. Ya udah, kita hampir sama kayak nomor 2 tadi. Kita bisa pakai faktor skala. Cuman angkanya aja yang berbeda gitu. Berarti faktor skalanya adalah K. Lagi-lagi kita setujui bahwa pembilangnya itu apa? Dimensi barunya yang artinya AL gitu. Ini. Karena kan kita mau cari bayangan dari titik lampunya gitu. Berarti 21. 21 per 20. Berarti K sama dengan berapa? Faktor skalanya berapa? 10, 1,05. 1,05. Ya kan? Ini faktor skalanya gitu. Nah, yang ditanya ketika ya udah langsung aja. Ketika misal katanya kita bisa pakai konsepnya itu hampir sama seperti nomor 2 tadi. Cuman ini kan yang ditanyakan satuan luasnya itu M ya, atau bukan luas tapi kayak yaitu panjang sisi gitu. Jadi berarti sama dengan bahwa dimensi aslinya itu 2 per misal dimensi yang kita tanyakan atau panjang yang kita tanyakan itu tadi apa ya? Ya gitulah ya, X gitu ya, X misal. Nah, berarti K-nya kita udah ketahui ya 1,05 sama dengan X per 2. Terus kedua luas kita kalikan 2 berarti 3X sama dengan berapa? 3,10. Kok 3? Remedi 2,10. Jawabannya yang B gitu. Nah, oke. Nomor 3 aman nggak teman-teman? Sorry. Masih buram kah? Masih buram kan? Ya kan? Masih buram nggak? Aman, oke. Masih buram nggak? Oh, aman. Ini aman soalnya apa? Aman buramnya juga. Aman buramnya juga kayaknya. Oke, nah ini nomor 4 yang membuat saya berjam-jam memikirkan. Enggak sih, cuma 1 jam. Nomor 4, 1 jam aja mikir. Mungkin teman-teman kalau yang udah ngerjain mungkin agak cepet ya. Oke. Ini nomor 4, ini. Oke, aman ya dia? Aman buramnya, oke. Ya buram. Nomor 4, misalkan tinggi lampu 21 meter gitu. Dan tiang lampu berada 20 M dari dinding. Fani membuka jendela PQRS sehingga sinar lampu masuk ke dalam ruangan dan bayangan jendela di lantai ruangan tersebut adalah PQS jika AQ sama dengan 1 M dan AP sama dengan 3 M. P aksen Q aksen sama dengan panjang sisi P aksen Q aksen sama dengan. Nah, jadi gini, kita gambarkan lagi dulu. Bentar, kita pakai mana ya? Pakai yang ini. Gambarnya ini ya. Tadi kan ada jendela. Astaga. Ini kan ada jendela ya. Nih. Nah, jendela ini loh. Nah, PQS ini. Nah, katanya, nah kita gambarkan dulu biar tidak membingungkan. Nah, gini katanya. Gimana sih? Oh ya, oke. Push, push, push.
Nah, ini Peggy. Mana sih? Ini, gini. Nah, ininya beginilah ya. Ininya PGRS ini juga sejajar lah ya sama dindingnya. Cuman agak menceng, saya malas membenarkan. Tadi P-nya mana? Oh, tadi sini. Lah, masih ada jarak kan? Oh, gini. Kita hapus dulu ini, nggak usah. Nah, gini dulu lah. Lampunya di sini kan, di titik T tadi kan. Ini P, Q, R, S. Coba kita membuat asumsi dulu ini. Bentar. Nah, katanya Fani membuka jendela PQRS gitu, membuka jendela PQRS sehingga sinar lampu masuk ke dalam ruangan gitu. Ruangannya di mana? Ruangannya di belakangnya sini, misal. Kan ini kan masih ada ruang sisa kan. Nah, ya di sini. Ruangannya di situ. Bayangkan kita setujui dulu bahwa jendela ini intinya dicopot gitu. Apa penutupnya dicopot, nggak digelantungkan ke sini atau gimana, nanti bakal membingungkan. Intinya dicopot lah, sesimpel itu aja. Copot jadi langsung kayak bolong, temboknya bolong gitu ya, dindingnya bolong gitu. Sehingga sinar lampu masuk ke dalam ruangan, bayangan jendela di lantai ruangan tersebut. Nah, ini P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, ini adalah bayangan dari PQRS yang mana ini terletaknya di lantai teman-teman, di lantai di dalam gitu. Nah, berarti kan ini aku masukkan nilainya dulu ya. Ini kan tadi katanya tingginya 21. Ini 21, ini 20, terus AK itu sama dengan 1, AP itu 3M, berarti ini 1, ini 2. Ya kan? 2M, PQ 2M, AK 1M, AP 3M gitu. Nah, punya proyeksi, intinya punya bayangan gitu. Punya bayangan nanti seperti ini kurang lebih. Kayak nah, mana ya? Plek. Oke. Nah, nah, kalau nggak salah seperti ini. Nah, P aksen, Q aksen, S aksen, R aksen, P Q, hah? Oh salah. Oh salah. Benar. Enggak kan? Benarnya nggak penting sih RS-nya ini. RS ini R aksen, X aksen. Jadi gini, kalau kita bayangkan walaupun ini agak kepanjangan sih. Ya, udahlah, ya biarin lah ya. Kalau kita bayangkan ya. Nah, ini kan bayangannya masuk ya, masuk lewat jendela sini. Nah, ini kan berarti nanti kan bakal bayangan gini. Tet ke P gini ya. P ini bakal jatuh seperti ini. Jatuh ke lantai gitu. Ya kan? Gini kan nanti. Begitupun juga dengan Q. Nah, ini nanti gini. Makanya bentuknya seperti ini. Memang kayak kalian coba bayangan dulu. Setuju nggak kalau misal peletakan posisi dari titik-titiknya P aksen, Q aksen, R aksen, X aksen ini memang seperti ini. Karena nanti kalau kita tarik gitu ya, bakal membentuk seperti ini teman-teman. Walaupun agak miring-miring gini ya. Nanti aku gambarin lagi deh. Inilah intinya. Nah gitu, cuma nggak tepat ya. Jadi ditepatin aja, tag, terus ini tag gitu. Woi, setuju nggak? Setuju nggak? Woi, woi, woi. Nah, nanti setuju ya. Pokoknya mungkin kemarin soalnya yang membuatku bingung sebenarnya peletakannya enggak sih. Kemarin cuma perhitungannya aja yang sedikit Ya, pokoknya intinya bayangannya terdapat di lantai gitu. Atau kalau kalian bayangan gini ya,
ini kan bentuknya seperti bendera ya. Nah, benderanya itu kalian jatuhkan aja, tek gitu ya. Kalian jatuhkan tek, nah dia bakal membentuk seperti ini, gitu. Nah, nanti kita bisa membentuk segitiga, ini aku kecilkan aja ya. Segitiga, kalau kita tarik garis ya, pakai garis bantu, dia bakal ngebentuk segitiga seperti ini. Ini sedikit, soalnya sedikit dejavu gitu ya. Dejavu dengan soal misi PM anomali. Nah, ini titik. Nah, nanti itu di sini yang artinya nanti intinya PG itu ayahnya itu segaris dengan garis AL gitu. Itu bakal jadi segaris. Ini P aksen, ini misal aku tarik kan, udah lagi. Lah, lah, misal gini. Ini jadi key aksen, terus ini kan tadi kan ada anu ya, ada kan dinding kan di sini kan tadi kan. Sal. Nah, gini. Nah, ini P, ini titik Q gitu. Ini titik A, ini titik L. Tadi titik T kan. Titik T. Nah, ini gambarannya kalau kita bikin sketsa, nanti jadinya seperti ini, teman. Ini lampu, kita tarik, nabrak P gitu. Masuk ke ya intinya ke yang mepet sama sudut P ini sama titik P ini akhirnya gini. Nah, oke. Nah, dengan panjang tadi berapa? Kita masukkan nilai dulu AL 20, terus tinggi lampunya ini 21, terus PQ tadi katanya AP kan 3M, berarti di sini 2, ini 1 gitu. Nah, oke. Nah, jadi gini. Pertama kira-kira, nah ini kalau aku sendiri kemarin kan benar-benar kesulitan yang di nomor 4 ini gitu. Tapi ternyata setelah memecahkan saya benar-benar kayak wah seneng banget gitu. Seneng banget. Sumpah kayak sini sampai malam ini. Makanya aku tadi pagi ini agak takut. Aduh nanti kalau nggak bangun gimana ya. Tapi alhamdulillah bangun. Nah jadi gini. Pertama kita kan pasti kan gini ya. Yang kita cari kan ini kan ya. Ini kita cari ya. Ini kita cari pakai misal nanti pakai sebangunan. Cuman ininya kan belum kita ketahui bakal ribet banget gitu loh. Ini bakal susah banget. Nah, kita bisa pakai garis bandu gitu. Garis bandu seperti apa? Nah, ini nih. Bentar, Ki, kamu di sini ada Ki. Nah, Ki gini. Nah, ini misal aku tarik garis segini. Nah, yang artinya kalau ada garis bandu seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, ini kayaknya kalau di UTBK kalau usah dikerjain deh. Kalau membingungkan, mending skip dulu lanjut ke teks selanjutnya. Nah, ini kalau aku tarik segini, kan ini sudah dimakan 1M ya di sini ya. Yang artinya di sini kan 20M. Karena ini 2M, berarti di sini berapa teman-teman? Di sini berapa? 18M. Iya kan? Nah, ini totalnya 20M. Iya kan? 20M. Nah, 20M ini juga 20M membentuk apa teman-teman? Membentuk persegi. Woi, membentuk persegi ya kan? Ini 20M. Ini nih, yang garis pink sama hijau. Ini 20M. Ini juga 20M. Membentuk persegi kan? Nah, membentuk persegi. Maaf, agak maksa emang. Membentuk persegi. Nah, kalau kita tarik garis Q, ini ya, Q ke T. Q ke T ini apa teman-teman? Diagonal ya? Diagonal dari perseginya. Artinya apa? Sudutnya ini bakal
dibagi rata ya ini 45 derajat gitu. Ini juga 45 derajat. Ya. Nah, ini adalah permainan psikologis dari 3 soal sebelumnya. 3 soal sebelumnya pakai faktor skala, tiba-tiba ini pakai trigonometri gitu. Nah, di sini karena persegi tadi dan ini tadi diagonalnya, maka bakal membentuk 45 derajat gitu. Dan pasti gitu ya, kita asumsikan bahwa garis kemiringan dari T aksen itu sama teman-teman. Itu sama garis kemiringannya. Yang artinya kalau kita pun nggak usah ngomong garis kemiringan, kita ngomong apa namanya hubungan sudut ya antar sudut ya ini juga pasti 45 derajat gitu. Ya kan? 45 derajat. Ya udah, buat cari panjang A ke Q aksen kita bisa pakai apa teman-teman? Pakai apa? Depan samping. Depan samping itu apa? Tan. Kita bisa pakai tan 45 derajat itu sama dengan aki depan per aki aksen. Tan 45 derajat berapa? 1 sama dengan akinya berapa? Akinya tadi 1 per aki aksen. Aki aksennya berapa? Ya ini yang kita cari dulu. Aki aksen berarti aki aksen itu sama dengan 1 meter gitu. Nah, dari sini kita udah tahu panjangnya aki aksennya. Nah, tapi belum kelar. Nah, kita cari tanya gini. Inilah ya. Nah, berarti di sini juga 1 M gitu, 1 meter gitu. Nah, sisanya kita pakai cari ini dengan apa ya? Udah dengan pakai kesebangunan. Mana yang kita kesebangunkan? Ya gitulah ya. Ini juga ya TP sama P ke P aksen itu punya kemiringan yang sama gitu. Oke, kita setujui dulu seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa bandingkan segitiga yang ini, yang gede sendiri, sama segitiga yang apa? Kita gambar lagi ya di sini. Jangan. Ya, benar-benar. Segitiga yang ini ke segitiga yang ini gitu. Ya kan? Segitiga yang besar sama segitiga yang kecil berarti TL TL per AP LT LT AP ya kan LTAP itu sama dengan LTAP itu sama dengan ya kan LA plus PQ LQ ya LQ aksen per LQ aksen plus PQ aksen P aksen Q aksen sorry Q aksen terus apa apalagi aki aksen ditambah PQ aksen tambah nah ini kan ini sama ini gitu ya jadinya gini. Nah LT berarti berapa 21 per AP nya berapa guys? AP berapa ya kan AP kan AP 3 per LQ kan berarti 20 tambah 1 ya berarti 21 ditambah PQ aksen juga per aki aksen itu 1 ditambah P aksen Q aksen gitu ya kan berarti bentar aku geser dulu lah nah terus berarti apa burem ya terus berarti kedua ruas kita kalikan dengan berapa guys dengan 1 plus PQ aksen gitu kan atau kedua ruas kita bagikan 21 ya gini dulu ya kita kalikan 3 gitu ya berarti salah peletakan ini jadi gak enak
21 sama dengan, mmm, 21 plus B aksen Q aksen, terus ini juga dikali ini ya, terusnya dikali ini juga, males nyebutin, berarti langsung aja 21 ditambah 21 B aksen Q aksen gitu. Oke, oke, oke kan? Nah, udah ya. Wah, tadi ngapain ya? Nggak usah dikali lah. Gini aja. Hehehe. Nggak usah dikali tiganya. Nggak usah dikali cos 3. Nah, kan tadi berarti tetap per 3 ya. Nah, berarti udah kita sederhanain. Berarti ini 7 plus 7 B aksen Q aksen sama dengan 21 ditambah B aksen Q aksen gitu. Berarti kedua ruas kita samakan ya, yang kan ini kan punya variabel yang sama ya. Udah kita samakan dulu gitu. Berarti kedua ruas kita kurangi 7 dan kita kurangi PQ aksen. P aksen Q aksen susah banget. Aksen Q aksen dikurangi P aksen Q aksen sama dengan 21 dikurangi 7 gitu. Berarti apa guys? 6 P aksen Q aksen 14 gitu. Berarti kalau kita isolasi aksen Q aksen sama dengan 14 per 6. 14 per 6 itu berapa? Sederhananya 7 per 3. Dan jawabannya adalah berarti panjang P aksen Q aksen itu 7 per 3. B. Asulule. Oke, tepuk semangat. Ye 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 ye. Nah, dari sini ada yang bingung nggak? Kenapa? Ya, kenapa jalannya seperti itu? Nah, ini sebenarnya pas aku ngerjain emang ini sedikit mempermainkan psikologis kita gitu. Karena soal-soal sebelumnya dia pakai faktor skala gitu. Tiba-tiba kalau kalian lihat di iDrop atau di TU kan biasanya masih hampir-hampir mempet sama. Nah, ini tiba-tiba pakai trigonometri, Bang. Langsung kaget dong. Dan mau di malam nggak bisa bayangin kalau bakal terbentuk persegi seperti ini gitu. Apalagi mangkuk mie, untung nggak nyebut. Nah, ya gitu, itu kan nggak ada pembahasannya gitu. Jadi ya harus mana lagi gitu. Oke, ada yang tanya, ada yang bingung atau gimana? Aduh, udah jam 11.30 ya. Rekaman udah berapa jam itu? Tadi kan kita mulai jam berapa? Oh, berarti masih 1 jam ya. Kalau misalnya kita pakai kesebangunan TQL, TQ, TQL, ya, 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 eh, iya, TQ aksen ya, TQ, iya, iya, TQL, binary QA. Jadi kalau nggak pakai sudut bisa nggak mas? Jadi gini ya maksudnya. Ini sama mana? Ini sama ini ya? Ya bisa aja, bisa aja, bisa aja sebenarnya. Sebenarnya bisa aja juga sih. Cuman aku kemarin tiba-tiba mikirnya gini gitu. Karena buat aku kenapa tadi pakai trigonometri juga karena mempertekankan bahwa kemiringannya itu sama gitu. Tapi kalau misal langsung pakai kesebangunan ini kan, bangunan ini kan juga bisa gitu. Cuman ya itu aku mungkin menguraikannya gitu. Kalau menguraikannya biar tahu kalau kemiringannya ini sama. Jadi tetap bisa kok. Jadi tetap bisa sama aja kan. Dia punya komposisi yang sama juga gitu. Nah, biar kan kayak tadi pakai persegi ya biar tahu kayak ya gitulah ya, biar tahu sudut-sudutnya aja gitu. Tapi sebenarnya nggak pakai ini juga bisa pakai kesebangunan. Tapi teman-teman ada asumsi yang berbeda nggak buat nomor 4 ini gitu? Maksudnya bukan penyelesaiannya yang berbeda, tapi jawabannya yang berbeda gitu. Ada nggak? Sebelum kita lanjut. Yang masih bingung atau gimana atau yang mau tanya? Wih, 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 lumayan banget.
Apakah kalian mau melihat puisi saya? Kok 30 orang ya? Setia banget teman-teman saya. Nah, udah ya? Bener aman? Nggak mau ada yang didebat gitu? Siapa tahu mau debat kayak literasi bahasa Indonesia. Nggak, bukan debat sih, diskusi gitu. Oh gitu ya. Nah sebenarnya kenapa puisi enggak, bukan puisi, enggak lah, jangan saya spill. Oke, udah aman nggak ya? Aman. Nah, bener aman guys, bener aman. 36 orang aman, nggak ada yang ditanyakan. Mas Fit, gimana Mas Fit? Masih inget nggak jawabannya? Apa emang begini, Mas Fit, yang dapat soal ini? Gimana teman-teman yang dapat soal ini kemarin gimana? Saya pun nggak tahu. Tapi ya lah, ginilah ya, karena paling memungkinkan ini, ya udah ini aja. Kalau teman-teman nanti mau naik, silakan buat kalau ada jawaban lain atau gimana. Oke ya? Iya, mirip soal alas patung. Iya, benar. Ya udah ya, gitu aja. Kita lanjut ke airdrop. Langsung, ini soal-soal pembaik sih, soal-soal pembaik. Soal-soalnya King Surya. Kalian ingat nggak, teman-teman yang menemani saya dari Taiwan, masih ingat nggak kalau kita pernah bahas soal ini? Walaupun bahasnya cuma satu soal, sebagai bonus soal. Ingat nggak, siapa yang ingat kita bahas soal ini? Nah, ini sekarang versi lengkapnya. Siapa yang ingat? Wah, berarti nggak ada yang hadir ke Taiwan aku nih. Atau bukan Taiwan sih, nggak tahu ya. Ingat, ingat. Woi, ingat. Wih, respect sama Mas Edward ya, yang selalu hadir. Respect, respect. Ingat ya, ingat ya. Siapa lagi yang ingat? Siapa lagi yang ingat? Saya, oke, oke. Langsung aja. Langsung saja. Oke, terlalu easy ini mah. Atau ada yang mau gantian share screen, mau naik gantian share screen buat jelasin soal 5 soal ini. Gantian share screen nggak apa-apa sih. Siapa yang mau guys? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Nanti kita bagi fee-nya. Enggak. Siapa yang mau guys? Nggak ada ya? Yaudah, yaudah. Lanjut, lanjut. Tepuk semangat. Oke, sebuah mesin memiliki sistem putar yang terdiri dari dua buah cakram yang diposisikan seperti gambar berikut. Gitu. Seperti ini. Nah, kedua cakram di atas dipaku pada pusatnya masing-masing. Jika cakram merah dirotasikan, maka cakram hitam juga akan berrotasi karena keduanya bersentuhan. Titik merah menempel pada kedua cakram, yang artinya kedua cakram ini saling berpengaruh, saling mempengaruhi. Terus, pada keadaan dasar, kedua titik merah yang dimiliki oleh masing-masing cakram bersentuhan seperti pada gambar. Saat cakram mulai dirotasikan, titik merah akan saling menjauh. Diketahui rasio jarak cakram merah dan hitam adalah 2:5. Jika cakram merah diputar dengan kecepatan 26 putaran per detik, maka kecepatan putar cakram hitam adalah, nah ya udah, karena yang diketahui cuma perbandingannya aja, pasti kita pakai itu. Ya udah, kita manipulasi dulu dengan persamaan yang ada, persamaan perbandingan. Berarti RM atau jari-jari merah, lingkaran merah per R banding RH itu sama dengan 2:5. 2:5 berarti RM RM itu sama dengan, kedua harus kita kalikan ini ya, kalikan RH. RH. Nah, ya udah. Terus katanya diketahui kalau si si merah ini apa ya, kecepatan pada cakram merah itu 6 putaran per detik. 6 putaran itu apa? Putaran itu kan gini ya. Ya artinya kelilingnya dong, kelilingnya si cakram gitu. Ya udah, kita tuliskan dulu rumusnya kelilingnya. Keliling si merah. Keliling si merah itu kan 2 pi R M gitu. Kita substitusikan hasil persamaan tadi, berarti 2 pi R H sorry 2/5 R H gitu, ya kan. Nah berarti KM ini sama dengan 4/5 pi R H gitu. Nah tapi katanya kan diketahui kalau
Ini udah termasuk satuan ya, kita nggak usah peduli dengan satuan waktu, maksudnya semua pakai satuan waktu detik dulu. Nah, dalam 1 detik dia bisa berputar 6 kali putaran, artinya 6 kali keliling gitu. Berarti itu harus kita kalikan 6 gitu, buat melihat jarak yang ditempuh ketika 6 putaran ini berapa gitu. Berarti 6 km gitu, 6 keliling merah itu sama dengan berapa teman-teman? 24/5 pi RH. Nah, katanya dari kita ya gitu ya, tadi kita hitung ini, kita tahu bahwa 6 putaran ini, 6 putaran pada keliling merah itu sama dengan jarak yang ditempuh itu sama dengan 24/5 pi RH gitu. Nah, yang artinya misal kalau si merah ini menempuh jaraknya 100 kilometer gitu, putarannya berjarak 100 kilometer, ini juga pasti berputar 100 kilometer gitu. Karena ini tadi ini biimplikasi gitu, saling mempengaruhi gitu. Saling mempengaruhi. Jadi sama-sama bergeraknya sama-sama jarak tempuhnya itu sama gitu. Jarak tempuhnya itu sama. Walaupun nanti mungkin titik pemberhentian titik merahnya itu berbeda gitu dengan beberapa faktor. Ya udah, berarti kita tahu juga bahwasanya keliling kita hitung dulu keliling si cakram hitam itu sama dengan 2 pi r h gitu. Nah, karena ini ngomongnya satu putaran gitu kan. Ini kan satu putaran gitu ya. Ini kan satu putaran. Satu putaran dalam cakram hitam itu jarak tempuhnya ini 2 pi r h gitu. Nah, berarti ya itu kita pakai asumsinya tadi bahwasanya jarak yang ditempuh oleh cakram merah dan cakram hitam itu pasti sama gitu, walaupun titik berhentinya titik merahnya nanti berhentinya berbeda, yang artinya gini, berarti misal A ini adalah putaran, gitu ya, A ini putaran, kalau aku kalikan dengan, kalau kita mau menghitungkan yang ditanyakan putaran ini ya, putaran hitamnya ya per detik ya. Nah, berarti kita kalikan putarannya dengan kelilingnya biar tahu ini seberapa panjang jarak tempuhnya gitu. Nah, dan dengan asumsinya tadi ya udah, ini pasti sama panjang atau jarak tempuhnya itu sama dengan jarak tempuh si merah tadi, berarti 24/5 pi r h gitu. Udah, kedua pas kita kita bagi dengan pi RH kedua ruas, berarti tinggal A2A gitu ya. 2A sama dengan 24/5 gitu. Berarti A kedua ruas kita kalikan dengan 2, bagikan dengan 2, berarti 24/5/2 gitu. Berarti penyebutan pembilang kita kalikan dengan 5, berarti 24/10 sama dengan 2,4 putaran gitu. Berarti kalau dengan jarak tempuh yang sama, ketika di merah ini 6 putaran, berarti itu sama dengan di hitam itu 2,4 putaran gitu. Oke, jawabannya yang B. Nggak ada yang tanya? Pasti nggak ada, karena ini mudah. Ya kan? Kalau ditanya nanti langsung jawab aja nggak apa-apa. Terus nomor 17, diketahui rasio jari-jari cakram merah dan hitam adalah 2/5. Jika cakram merah diputar dengan kecepatan 6 putaran per detik, maka waktu yang diperlukan agar cakram hitam berputar sebanyak 144 kali adalah, kita pakai rumus ini aja guys, kita pakai rumus JKW aja, JKW, JKW, kok agak janggal ya, JKW, seperti nama orang, tapi entahlah, kita lupakan saja. Nah, kita kan yang ditanyakan adalah apa teman-teman? Maka waktu yang diperlukan, berarti kalau teman-teman masih ingat pelajaran paling easy JKW itu W sama dengan waktu ya. Waktu itu sama dengan jarak per apa?
JKW per kecepatan. Iya kan, kecepatan. Nah, cara ya, cara dan kecepatan gitu. Oke, ya kan? Threshold, no ya, no ya, no. Nah, waktu yang ditemukannya atau T itu ya. T berarti waktunya atau T-nya itu sama dengan, nah, di sini kan katanya gini ya, maka waktu yang diperlukan agar cakram hitam berputar sebanyak 144 kali gitu ya. Berarti ya udah gitu, gampang banget. 144 ya, ini kan cara yang ditempuh pada akhirnya dengan kecepatan 2 apa ya? Jadi kecepatannya berapa, guys? Kecepatannya kan 2,4 putaran per detik. Ya kan, berarti 2,4. Nah, berarti T sama dengan 144 kan? T itu sama dengan berapa? Berapa, guys? 144 bagi 2,4. 24, 20. Ini 60. Ya, 60. 60 detik. Ya kan? Setuju gak? Oh, pasti setuju. Kalau pria Solo aja, komen. Oke ya. JKW. Janggal emang. JKW. Jangan-jangan rumus itu diciptakan oleh JKW juga. Oke. JKW kan adalah cara kecepatan waktu. Oke. Nomor 18. Diketahui rasio dari cakram merah dan hitam adalah 2:5. Jika cakram merah diputar dengan kecepatan 6 putaran per detik, sistem akan kembali mencapai keadaan dasar paling cepat. Jadi jadi gini, ini udah kita bahas pas di WU yang lalu gitu. Ini kan kita udah tahu ya, ini pakai asumsi yang sama ya. Ini kan ada pengulangan teks ya, seperti nomor 1 gitu. Sorry, nomor 1 ya udah, berarti putaran buat si merahnya itu kan 6 putaran, ya kan? 6 putaran. Atau gini aja deh, biar mencerminkan 6 putaran. Nah, si hitam ketika 6 putaran, si hitam bakal berputar sebanyak 2,4 putaran juga gitu. Dalam ini punya satuan per detik atau 1 detik gitu. Nah, buat kembali ke mana nih? Ke keadaan dasar. Keadaan dasar kan ketika titik merahnya ini bertemu di sini gitu. Nah, yang artinya kalau dia berputar keliling sempurna, berputar dengan keliling sempurna gitu. Misal 1 gitu, dia bakal balik di sini. Begitupun juga ini kalau berputar 1, 2, 3, ini bakal berputar, kalau berputar sempurna seperti itu bakal balik ke keadaan dasar, keadaan yang bertemu, yang artinya bagaimana caranya putaran ini kembali ke keadaan dasarnya gitu. Gini kayak ya gini. Ya gini. Intinya karena tadi namanya putaran sempurna, itu pasti diisi sama bilangan asli gitu. Bilangan asli kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, yang memungkinkan kalau koma gini kan ya, 2,4 putaran berarti dia kan gini ya. Kalau yang di hitam kan 1, 2. Nah, paling koma 4-nya di sini. Jadi dia mandeknya di sini. Nggak boleh, karena itu nggak bakal balik ke keadaan sempurna gitu. Ini yang balik cuma yang merah doang, yang ini masih nyandet di sini gitu. Masih ya, tahu nyandet kan ya? Ya begitulah ya. Nah, berarti bagaimana caranya biar semua putaran ini di hitam maupun merah ini menjadi bilangan asli? Ya udah, kita pasti kalikan, karena ini ada komanya, kita bisa kalikan dengan kelipatan 5 gitu. 5, 10, 15 gitu. Cuman yang ditanyakan paling cepat gitu. Berarti ya pasti 5 detik gitu. Ini kita jadikan 5 detik. 5 detik. Yang bakal nanti jadinya di sini 30 putaran. Kalau di sini berapa, guys? 2,4 tuh berapa? 12 putaran. Nah, berarti jawabannya berapa detik? 5 detik.
Sistem akan kembali mencapai keadaan dasar paling cepat setelah cakram hitam berotasi sebanyak ya sama aja gitu. Ya sama aja jawabannya. Sama aja kan ini asumsinya apa informasinya sama, cuma yang ditanyakan adalah hitam berotasi sebanyak berapa kali. Ya ini udah ketemu kan selama 5 detik dia akan rotasi 12 putaran untuk mencapai keadaan paling cepat ke keadaan dasarnya itu. Berarti 12. Oke. Lanjut nomor 20. Dek dek dek. Apa ini acara terakhir dalam DU kali ini? Tepuk semangat. Ya, aku lama-lamain aja lah. Nah, izin. Diketahui rasio jari-jari cakram merah dan hitam adalah 2:5 jika cakram merah diputar hingga titik merah membentuk sudut 60 derajat dengan titik pada keadaan dasar. Sudut yang dibentuk titik merah pada cakram hitam dengan titik pada keadaan dasar adalah ini. Jadi, aku gambarin lah kalau ini. Nah, jadi gini nanti. Dia dia. Nah, dia kan misal keadaan dasarnya ya. Ini titik pusatnya di sini. Ini titik pusatnya gini. Ini sebenarnya nggak guna sih, nggak digambar juga nggak apa-apa sih. Titik pusatnya berarti di sini. Ya, di sini. Nah, dia katanya titik dalam cakram merah dia bakal membentuk 60 derajat 60 dengan titik keadaan dasarnya. Jadi dari titik keadaan dasar ini terus dia udah bergeser, dia bakal membentuk 60 derajat mungkin pas kalau 90 derajat kan di sini. Jadi 60 derajat mungkin di sini gitu. Ini 60 derajat. Nah, di sini kalau pasti ini jarak yang ditempuh juga sama aja. Asumsinya masih sama. Kalau jarak yang ditempuh pokoknya intinya jarak yang ditempuh itu sama gitu. Ya juga bingung. Pasti ini juga di sini gitu ya. Pasti lebih kecil lah sudutnya. Tuh. Karena jarak yang ditempuh di sini tuh bakal terlihat lebih apa ya, lebih lebar gitu ya. Nah, ini yang ditanya itu ini. Alfa, misal alfa gitu ya. Nah, ya udah kita bisa masukkan rumus apa? Ya keliling atau panjang busur gitu ya. Di sini kan terbentuk juring ya. Terbentuk juring dan ini busurnya, panjang busurnya. Ya udah panjang busur merah gitu. Panjang busur merah, panjang busur merah itu sama dengan apa? 60 derajat per 360 derajat dikali 2 pi oh enggak langsung aja ya langsung pakai yang udah di yang udah kita manipulasi berarti berapa 4/5 kan 4/5 RH ya kan berarti PM kok PM sama dengan 1,6 dikali 4/5 sorry ini kelupaan pi-nya ya pi-nya kok kagak ada pi R H nah bentar berarti berapa PM sama dengan 2/15 pi RH gitu. Nah, udah dengan berarti kan ini adalah jarak yang ditempuh sampai membentuk 60 derajat pada cakram merah. Yang artinya ini juga jarak yang bakal membentuk besar sudut di sini juga gitu, yang di cakram hitam. Jadi sama aja, berarti panjang busurnya hitam itu sama dengan 2 pi alfa 360 dikali 2 pi RH gitu. Yang mana PH ini sama aja dengan ini tadi, jarak yang ditempuh gitu kan. Kan sama gitu. Berarti 2/15 pi RH itu sama dengan alfa 360 dikali 2 pi RH. Kok hanya besar
tolong. Udah, kedua ruas kita bagikan dengan PRH. PRH. Berarti 2/15. Terus yang ekspresi aljabar yang kanan kita sederhanakan aja, berarti berapa guys? Alfa 180. Ya kan? Berarti alfa itu sama dengan kedua ruas kita kalikan dengan 180. 2 dikali 180/15 sama dengan 180/15 apa? 12. Berarti 24. Nah, jawabannya yang bakal membentuk 24 derajat di cakram hitam. Ada yang bingung? Enggak, cepet. Oke, setuju. Oke, aman. Acara terakhir. Oke, nah gitu aja. Terima kasih. Mimpi kita berharga. Ada yang tanya nggak? Habis ini Mas Fit, matikan aja Mas Fit. Habis ini Mas Fit, matikan aja Mas Fit. Wih Mas Fit, bangun Mas Fit. Ada nggak? Terima kasih semuanya telah hadir hari ini dengan keseruan kita UTBK 2025 bahas soal teori dan ADB perbandingan gitu. Acara terakhir kita matikan dulu recordnya biar kita tidak malu gitu. Nggak ada mana? Nggak ada puisi. Saya kan mungkin, loh kan nggak ada. Nah, Mas Fit, woi Mas Fit, matikan dulu Mas Fit. Mas Fit, telepon Mas Fit guys. Mas Fit kayaknya ibadah, sholat duhur deh. Mas Fit, wih, pesertanya masih 35, cai. 35. Berarti misi saya berhasil. Nggak sih, saya nggak lihat. Sebenarnya nggak terlalu melihat siapa yang hadir sih. Intinya kita diskusi. Woi, Mas Fit dulu, Mas Fit suruh matikan. Nah, kok keluar dari ininya guys? Miring kan? Malu saya. Nah. Oke, jadi tadi 43, 35. Oke. Mas Fit mati ya? Mas Fit. Mas Fit. Mas Fit. Mas Fit. Mas Fit. Mas Fit mana ya? Menghilang kah Mas Fit? Mas Fit itu masih join kan? Oh, kayaknya Bang Ceng kah yang rekam? Kok Mas Fit nggak ada? Kemungkinan berarti Bang Ceng. Bang Ceng matikan ya? Yang rekam siapa guys? Yang rekam siapa? Mas Fit apa Bang Ceng? Aku nggak lihat WA soalnya. Oke ya. Kayaknya udah mati. Ini sedikit, aku membawa puisi dengan, saya menulis itu bukan untuk keren gitu. Tapi menulis itu dengan ada rasa yang ingin ditumpahkan gitu. Asik. Jadi ini recordnya udah mati ya. Ini jadi